Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya hadza faslun dawiki ku fasal suci. Fisulhi kang tetep ing dalem mertelake akad suluh. Wa walu ta'u wa utawi suluh. Lughatan ing dalem makna lughate. Iku qat'ul munazaati megot ing para padu. Wa syar'an utawi suluh ing dalem makna syariati. Iku akdun akad yahsulu kang hasil bihi kelawan akad apa qat'uha megot ing munazaah. Apa qat'uha megot ing munazaah. Wa yasihu as-sulhu ma'al iqrari bil mudda'a bih. Wa yasihu lan sah apa sulhu akad suluh ma'al ikrari sertane ikrar ngakoni bil mudda'a kelawan barang kang den dakwa bil mudda'a kelawan barang kang den dakwa apa bi'al sah fil amwali ing dalem pira-pira bondo wa utawi as-sulhu fil amwal iku dhahirun kang pertelo wa kadza ma'afdha ilaiha wa kadzalan iku kaya ikilah al amwal wa kadzalan iku kaya ikilah al amwal ma utawi barang afdho kang nekake apa ma ilaiha maring al amwal ayil amwal tegese maring pira-pira bondo kaman sabata lahu ala syahsin qisasun kaman sabata kang tetep lahu keduwe man ala syahsin ing atase wong liya apa kisosun kisos fasalahu nuli ngakati suluh sapa syahas ing man fasalahu nuli ngakati suluh sapa syahan alaihi ing atase kisos ala malin ing atase bondo bilaf disulhi kelawan lafati akad suluh. Fa innahu mongko sak temene ya Allah ya Rabbi ya Karim suluh iku yasihu sah apa suluh au bilafdil bai utawa kelawan lafadz ba fala mongko ora yasihu wa huwa aysulhu nawani wa utawi suluh aysulhu tegese akad suluh iku nawani ana rong werna iku nawani ana rong werna iku ibraun nyatane ibra suluh ibra wa muawadhah fal ibra'u ay sulhu iktisaruhu min haqqi ala ba'di fal ibra'u mongko utawi suluh ibra iku iktisaruhu oleh nyendak syahas min haqqi saking hae syahas ai dainihi tegese syahas dudu utang tapi potang sama utang itu beda. Kalau utang itu saya punya tanggungan ke Faruk itu namanya hutang. Lek potang aku duwe duit nang Faruk potang cara makna kitab ngono kuwi ana utang ana potang cok pek gampangnya utang ngawur keliru Bang iki makna iki tisor ala ba'dihi ing atase setengah hakki ala ba'dihi ing atase hakki fa idza salahahu minal alfil ladzi lahu fi dhimmati syahsin fa salahahu mongko ari kalane ngakati suluh sapa syahas ing akhir kalane ngakati suluh sapa syahas ing akhir minal alfi saking alladzi lahu kang tetep kedue syahas fi dhimmati syahsin ing dalem tanggungane wong liya ini syahsin akhir ala mi'atin ing atase 500 minha saking alaf fakanahu moko kaya-kaya sak temene syahas awal yang ngakati suluh iku kola ngucap sapa syahas lahu maring syahsin yang fi dhimmati syahsin ini
Tini khamsamiatin wa abra'tuka min khamsimiatin. Atini menehna sapa sira ing ingsun khamsamiatin ing 500. Wa abra'tuka min khamsimiat. Abra'tu kalan ngelebarake ingsun ing sira. Lan ngelebarake ingsun ing sira min khamsimiatin saking 500. Wala yajuzu ta'liku, wala yajuzu lan ora wenang la yasihu kelawan nganggo maknane la yasihu ora sah apa ta'liku gantungake ing suluh, gantungake ing suluh ai ta'liku sulhi tegese gantungake ing suluh ibra maksudnya bimaknal ibra'i kelawan nganggo maknane ibra ai suluh ibra digantungkan ala syartin ing atase syarat siji, ala syartin ing atase syarat kakaulihi kaya ucapane syahas idza jaa ra'sus syahri faqad salahtuka. Idza jaa rikalane teko apa ra'sus syahri kawitane wulan faqad mongko teman-teman ngakati suluh sapa ingsun ing sira, mongko teman-teman ngakati suluh sapa ing sira pun. Sekarang wa tasarruful maridi fi mazata ala thulus. Sekarang menjelaskan keterangan kemarin bahwa 6 orang yang secara fikih dia termasuk aleh. Orang yang tidak dilegalkan, tidak diberi kewenangan, tidak dianggap sah transaksi atau alokasi harta yang dia lakukan di dalam hartanya. Di antaranya yang pertama kemarin yang tidak sah adalah anak-anak. Itu yang pertama kemarin, anak-anak. Yang kedua yang kemarin tidak sah untuk melakukan transaksi adalah orang gila. Kemudian yang ketiga adalah orang bodoh, safeh. Kemudian yang keempat orang yang tidak sah melakukan transaksi itu adalah muflis. Muflis. Kemudian yang kelima orang yang tidak sah melakukan transaksi itu adalah al-marid. Orang yang dalam kondisi sakit yang berujung kematian. Dan yang terakhir kemarin yang dikatakan tidak sah melakukan transaksi itu adalah al-abdil ladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah. Seorang budak yang tidak diizinkan oleh majikannya, oleh sayyidnya untuk melakukan transaksi. Yes. Lah, sekarang wa tasarruful maridi fi ma zata 'ala tsulusi mauqufun 'ala ijazatil warathati. Fa in ajazu az-zaida 'ala tsulus sahha. Wa illa falah. Ketika ada orang dalam kondisi sakit melakukan alokasi harta, entah itu menjual, entah itu menghibahkan, memberikan, entah itu membeli atau apapun lah pokoknya. Ketika ada alokasi harta, penggunaan harta yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi sakit yang berujung kematian, maka alokasi yang dilakukan itu kalau itu di bawah sepertiga atau ke bawah, maka itu hukumnya sah. Tapi wa fi mazada 'ala thuluts mauqufun 'ala ijazatil warathah. Untuk kelebihan dari sepertiga itu bergantung pada kesepakatan ahli waris. Sekali tak omong nih lah Pak. Dulu nempel-nempelem gak lo? Nempel-nempelem kan biasa nempel-nempelem. Wae loronge diceluk. Nak, gini nak. Barang moro, tanah nang kono iku pekna awakmu nak. Wae loro. Sakit. Pada saat kondisi sakit melakukan alokasi harta, memberikan tanahnya, memberikan uangnya, memberikan hartanya, kepemilikannya. Itu nanti sah atau tidak tergantung. Kalau yang diberikan itu cuma sepertiga dari harta yang dia tinggalkan, ketika dia nanti mati, cuma sepertiga atau nggak sampai, maka semuanya sah. Kok tak contoh wingi lah. Ono uang ape mati metu lomane. Yo gak metu lomane sih, metu ilingi ya. Atau lasep tapi. Biane mau wedite setengah mati. Padahal Tuan Takur, ngerti Tuan Takur menurut? Ya Allah. Ngerti Tuan Takur apa guys? Tuan Takur juragan tanah. Tanahnya seambran-ambran jadi Tuan Takur. Mana arti Tuan Takur tuh? Ono uang Tuan Takur tanah seambran-ambran medite gak ukur. Pelitnya gak ketulung gue. Akhirnya ketika dia kondisi sakit,
yang sakitnya ini tidak sembuh, berujung pada kematian. Dia ngomong, sawah saya, tanah saya yang di sebelah sana, itu saya minta tolong diwakafkan masjid, dikasihkan masjid, diberikan ke masjid. Melakukan alokasi harta, memberikan hartanya pada saat kondisi sakit yang berujung kematian. Kok dia mati betul? Apakah tanah itu sah hibahnya? Apakah tanah itu sah diberikannya oleh si yang punya pada saat sakit itu? Maka jawabannya tergantung. Pada saat kondisi mati itu total kepemilikan hartanya berapa? Wah mati total dunia ini kabeh, rumahnya, tanahnya, uangnya, semua nominalnya berapa? Setelah ditotal, total harta ditinggalkan 600 juta. Berapa harta tanah itu? Tanahnya harganya 150 juta, Gus. Sampai sepertiga enggak? Sampai sepertiga enggak? Peh gue call service Ciputra orang masuk belas. Ukete lho ukete. 600 itu sepertiga ya 200 juta, Pak. 200 kali 3 ku 600. Sepertiganya itu 200. Lah ini cuma 150 juta, enggak sampai sepertiga. Kalau sepertiga atau ke bawah, maka itu hukumnya pasti sah. Hukumnya pasti sah. Tapi kalau sampai ketika dia mati, kok dilihat berapa harga tanahnya? Ternyata harga tanahnya 300 juta. Dari semua total harta yang ditinggalkan 600 juta. Berarti berapa? Setengahnya. Lebih dari sepertiga. Mestinya sepertiganya cuma 200 juta. Ini tanahnya nominalnya 300 juta. Maka untuk tanah yang seharga 200 juta itu tanahnya sah. Sah. Dihibahkan ke masjid itu sah. Orang kena ahli waris. Bapak itu udah ngelindur iku, gak pati waras, pas kape mati. Anak ya anak ngono. Gitu gak? Boleh eman ya toh? Kalong boleh, Pak. Jatah warisannya kalong. Padahal jelas bapaknya menghibahkan ketika sebelum mati itu menghibahkan tanah itu. Gak bapak itu gak pati nyantol. Waktu kape mati gak pati nyantol, gak temenan. Padahal yo gak jamak. Gak jamak, mesti gak jamak warase lho akal itu. Yang diberikan. Maka kalau memang betul-betul diberikan ketika sepertiga, maka senominal sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Misalnya juta, total harganya total harta tinggalannya itu 600 juta. Berarti untuk tanah yang nominal 200 juta itu sahibanya. Yang seharga 100 juta Gus, gimana? Itu mauqufun ala ijazatil warasah. Itu bergantung pada kesepakatan ahli waris. Kalau ahli waris semuanya mengiyakan, maka sah. Berarti meskipun lebih dari sepertiga semuanya sah. Tapi kalau ada ahli waris satu saja yang mengiyakan, maka lebihan dari sepertiga itu tidak sah. Tapi kalau untuk sepertiganya itu diiyakan atau tidak diiyakan, ahli waris gelem atau gak gelem itu tetap dihukumi sah. Nggak bisa diganggu gugat. Jadi kok misalnya 300 juta nominalnya, ya yang 100 juta ini yang tanyakan. Mohon maaf semua ahli waris dari bapak ini. Bapak ini kemarin ketika sakit lakukan pemberian tanah kepada sebuah yang ternyata ketika sekarang bapak mati dihitung-hitung tanah itu nilainya dari semua harta yang ditinggalkan itu lebih dari sepertiga. Yang ditinggalkan bapak itu semuanya total 600 juta. Entah itu berupa barang ataupun berupa uang. Lah tanah ini nilainya 300 juta. Maka untuk tanah yang nilai itu sah. Kalian semua tidak ada hak untuk mengganggu itu. Tapi untuk tanah yang nilai 100 juta, apakah kalian semua sepakat untuk mengiyakan itu? Kalau gak popo gak bapak, popo gak popo, situk melikit. Gak, kalau mau satu saja enggak, maka enggak sah. Terus gak kena diseneni. Ya niku, bapak itu ngono, enggak kena. Itu haknya dia. Harta bapaknya itu ketika bapaknya masih hidup. Tapi ketika bapaknya sudah mati, harta itu ada hartanya ahli waris. Orang kena dotik, gak pokroy lu. Seakan bapak kadung ngekekno. Gak kena, iki tekku wis. Ini sudah milik saya. Saya ahli warisnya. Ketika orang tua sudah mati dalam pemilik harta itu. Urusan pokro gak pokro kan tatanan dohir to, Pak. Tapi cara hukum fikih nih, patok bangker ngono. Makanya apa? Wong tolek duit ngoyo-ngoyo gak niku tetap milik ahli waris sudah dewi.
Begitu mati status hartanya itu langsung milik ahli waris. Orang kena. Dipilih. Mana rasa teman-teman? Ya buka toko ya. Ya. Wah ditampani Ibnu Faruk puasa. Sing kene tolak dari Faruk. Kadung kape mati, tak ibano nang masjid. Tiba kan yo gak dadi, Pak. Dadi ini mek seperti ini. Sing lebihane gak dadi tetep. Waradduhum halal maradi yu'tabarani wa ijazatul warasati warasatul maradi la yu'tabarani. Sedangkan ya atau penolakan dari para ahli waris ketika orang yang menghibahkan, orang yang melakukan transaksi ini masih cuma sakit, itu tidak dianggap. Artinya gini, misalnya ada orang menghibahkan tanahnya tadi, tanahku sing nang kono iku, tanah saya yang di sana itu tolong berikan ke masjid. Akhirnya kan anak hitung-hitungan, Pak, mati gimana ini bapak ini? Kan sono gambaran ini gitu. Loh, jelas Pak, penyakit itu kena didelok, oh mati. Kena aja. Waduh, mati bapak mari ini dihitung akhirnya. Loh, lebih ini sepertiga lebih. Mestinya sepertiga 200 juta, ini 300 juta ya. Akhirnya nang ditakokno nang dulur-dulure. Cak sampeyan apa ya? Setuju aja 100 juta ini. Lah aku yo setuju aja. Emangnya apa? Enggak yo. Akhirnya ono sing enggak. Akhirnya ada yang enggak. Tapi enggak dan iya itu dilakukan ketika orangnya masih hidup, cuma sakit. Begitu dia mati langsung diberikan keputusan bahwa untuk tanah yang nominal 200 juta itu oke diberikan ke masjid. Tapi untuk yang nominal 100 juta tidak. Loh kok tidak, kenapa? Kemarin pada saat bapak sakit saya sudah tanya ke semuanya anak-anaknya itu. Ternyata dia nggak sepakat. Oh nggak bisa. Kata iya dan kata tidak yang dilakukan ketika orangnya masih hidup itu tidak dianggap. Saya kita kono mana? Be berubah pikiran. Be sing wingi yo saiki enggak. Utawa sing wingi enggak dadi yo. Kan sabar lho ya. Delok bapake mati gak tega. Ya Allah eling bapak yo wis yo kabeh kan gak ero ya. Hah? Utawa sak walike. Wingi bapake sik urip ya yo kabeh. Oleh rumangsane sik duduh kabeh. Begitu bapake mati, enggak kabeh enggak. Anak kabeh yo sah. Ternyata sing enggak. Nah itu. Makanya wa ijazatul warasah waradduhum halal maradi la yu'tabaron. Kata iya ataupun kata tidak yang muncul ketika pihak yang mengalokasikan harta masih hidup itu tidak bisa dianggap. Artinya tetap harus ada kesepakatan baru tinggal. Amin iraga. Kalau semuanya iya sah. Kalau ada satu saja yang tidak maka tidak sah. Wa inna ma yu'tabaru dzalik min ba'di mautil maridi. Sah tidaknya itu tidak itu setelah orang yang sakit ini meninggal. Wa idza ajazal warithu thumma qala inna ma ajaztu li dhanni annal mala qalilun wa qad bana khilafuhu suddiqa bi yamini. Kok misalkan ana wong tolek perkara upakara wis mati bapake. Orang tuanya sudah meninggal. Wis bener-bener meninggal. Dikabari bahwa bapak kemarin ngasih tanah ke masjid yang nominalnya lebih dari sepertiga. Yang lebih dari sepertiga. Maka ini saya minta izin ke kalian semua selaku ahli waris, Pak. Untuk lebihan sepertiga yang ini, apakah kalian setuju untuk diberikan ke masjid? Setuju, kabeh setuju. Begitu wis dilungno masjid temen sertifikat plek. Sing situ dibisiki kancane, larang tanah iku. Karo kon 300 iku. Sing 200 iku sah, sing 100 punjulane, 100 dulur mek telu, didum 33 juta edang. Wah. Akhirnya muni nang dulur-dulure. Cak, Dik, aku gak sido. Gak sido iya. Soale wingi tak kira dunyane bapak sing kabeh dikekno masjid, sing ditawakno nang aku iya apa enggak iku tak pikir titik, ternyata akeh. Nah, ini cara bahasa kita innama ajastu, saya kemarin mengatakan iya enggak apa-apa, saya setuju iya, lidhonni annal mala qalilun, karena saya menyangka tak kira
Saya menyangka harta yang diberikan itu cuma sedikit. Tak kira mek 1 juta 2 juta. Ternyata 33 juta. Oleh emek cak. Kasih do cak. Hah? Tak pikir 1 juta 2 juta, 1 juta 2 juta tolak dhewe aku. Ternyata 37 juta edang wong telu. Kasih do cak. Sing 200 juta jarno wis. Sing 100 gak sido wis cak. Waran masjid iki. Kalau orang ini mengaku seperti itu, maka suddiqa biyamini. Dia pengakuannya bahwa dia menyangka hartanya sedikit itu bisa diterima tapi harus sumpah. Wallahi aku ngerti ini wingi didik. Gak boleh dikur-kur ke bojomu, kan bisa bojo dikur-kur. Demi Allah aku nyangka didik, apa gara-gara dikur-kur ke bojomu? Demi Allah aku ngironi didik. Kalau begitu oke diterima, diambil itu. Tapi dia gak sumpah, tidak sumpah bahwa benar-benar dia menyangka sedikit, tidak bisa diterima. Paling biasa ngono sing ngur-kur bojone. Bagasi oke, bojone gak. Makanya cari istri soleh kayak penting guys. Kadang sing lanang luwoman kok Bagas. Sing wedok meluwikit gak sida guys. Hah? Bagas wis boyong, usahane lancar, sugih duwe duit. Kok saiki kabeh duwe gawe iki, Dik. Ayo nang Surabaya. Kok bojone melikit wala. Amplop kapijine 1 juta, bojone seneni cukup. Gak wani Bagas. Oh iya, cari istri soleh kayak penting guys. Karena istri soleh kayak wala masih duit akal bojone rasa sekeatas iya sekeatas ra iso. Ra beres gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya. Pala istri soleh guys. Wa tasarruful abdil ladzi lam yu'dzan fit lahu fit tijarah yakunu fi dhimmatihi wa ma'na kaunihi fi dhimmatihi annahu yattabi'u bihi ba'da ittihi idza ataqa. Kalau untuk transaksi yang dilakukan oleh seorang budak itu nanti menjadi tanggungan. Menjadi tanggungan itu artinya kalaupun sah nanti itu pembayarannya dilakukan setelah dia merdeka. Soalnya dia gak ada duit karena budak itu tidak punya uang. Uangnya semuanya milik sayyidnya. Wa in adina lahu as-sayyidu fit tijarati sahha tasarrufu bihasabi dzalikal. Kecuali kalau sama sayyidnya itu diizinkan untuk melakukan transaksi. Maka kalau sama sayyidnya diizinkan melakukan transaksi, meskipun statusnya masih budak, itu transaksinya juga sah. Pun faslun fis sulhi. Sekarang fasal yang menjelaskan tentang akad suluh. Kamu tahu suluh? Suluh itu bahasa Indonesianya akad damai. Damai. Kata damai itu muncul setelah gak damai. Abi. Kata damai itu muncul setelah gak damai. Gak damai itu berarti bertengkar. Maka dari itu suluh itu artinya adalah wa lughatan qat'ul munazaati. Ketika zaman. Lafaz suluh secara bahasa itu artinya adalah qat'ul munazaah. Memotong, memutus pertengkaran, perseteruan. Sedangkan secara syariat, secara fikih, akdun yahsul bi qat'uha. Yang dinamakan dengan suluh adalah akad transaksi yang tujuannya adalah memutus perseteruan. Memutus perseteruan. Itu namanya akad suluh. Wa yasihu as-sulhu. Wa yasihu as-sulhu ma'al iqrari bil mudda'a bi al-amwali wa wadahir. Akad suluh itu dihukumi sah di dalam perihal harta. Suluh itu dihukumi sah di dalam perihal urusan harta. Atau bukan harta, tapi ma'afdha ilal amwal. Sesuatu yang bisa dihartakan, diuangkan. Begini Pak. Biasanya orang itu geger Pak. Nek Pak utang nang aku Nek. Moro-moro. Gak.
Gak duwe aku. Temen duwe. Gak duwe. Geger. Qat'ul munaza. Qat'ul munaza. Ada munaza, ada pertikaian di sini. Karena ada pertikaian, maka saya tunjukkan bukti. Kalau bukti ini, kamu punya utang ke saya. Soalnya cepat ya. Segini habis. Damai. Kau usah geger-geger. Utangmu nang aku 1 juta, bayarin 500 ya. Itu namanya suluh. Suluh. Suluh itu memutus perseteruan dan akad suluh itu sah dilakukan pada harta. Atau kalau enggak harta ya ma'afdhu ilal amwal. Sesuatu yang bisa dihartakan atau diuangkan. Maka dari itu di sini dikatakan wa huwa aisulhu naw'ani ibra'un wa mu'awadhatun. Suluh itu ada 2 model. Ada suluh ibra', ada suluh mu'awadhah. Apa Ruk? Suluh ibra', suluh mu'awadhah. Ada 2. Ada suluh ibra', ada suluh mu'awadhah. Lah, fal ibra'u ay sulhuhu iktisaruhu min haqqihi aidainihi ala ba'di. Fa idza salahahu min al-alfil ladzi lahu fi dhimmati syahsin ala 500 minha fa ka'annahu qala lahu a'tini 500 wa abra'tuka min 500. Untuk suluh yang pertama yaitu suluh ibra', itu adalah ketika seseorang itu hanya mengambil sebagian dari hak semestinya. Suluh ibra' adalah ketika seseorang hanya mengambil sebagian dari hak semestinya. Yes. Contoh, ada orang punya utang, asli utangnya 1.000, 1 juta. Akhirnya saya ngomong ke orangnya, Mas, wis penak-penakan wae Mas, nggak usah dibayar 1 juta, bayar 500.000 saja. Ini namanya suluhnya suluh ibra'. Ibra' itu artinya pembebasan, bukan pengalihan. Hutangnya tetap berupa uang, cuma sebagiannya dibebaskan. Orang yang punya hak itu hanya mengambil sebagian dari hak semestinya. Hak saya yang semestinya 1 juta, itu nggak saya ambil 1 juta, tapi cuma saya ambil 500-nya saja. Itu namanya suluhnya suluh ibra'. Ijol dah. Utang 1 juta ijol HP dah. Kata bayar 1 juta tak bayar HP. Bukan begitu. Tapi tetap bayar uang. Tapi tidak secara utuh seperti hak semestinya. Tapi dikurangi. Itu namanya suluhnya suluh ibra'. Wala yajuzu aila yasihu ta'liqu ay ta'liqu sulhi bi ma'nal ibra' ala syartin. Kaqaulihi idza ja'a ra'sus syahri faqad salahtuka. Dan tidak sah untuk melakukan suluh ibra' dengan digantungkan pada sebuah hal. Sebuah syarat. Contoh, sesuk lek aku dikontrak karo Ciputra jadi bagas. Utangmu nang aku nek 200.000 bayaran 50.000 wae. Ini tidak sah. Karena ini namanya menggantungkan suluh ibra' atas sesuatu, atas satu syarat. Dan itu hukumnya nggak sah. Kalau saya jadi dikontrak, diterima sama Ciputra, hutang kamu ke saya 200.000, bayar 50.000 saja. Ini akad suluh ibra'-nya tidak sah. Karena digantungkan atas sebuah syarat, atas sebuah hal. Kalau mau suluh ibra' ya suluh ibra' aja, nggak usah digantungkan. Utangmu nang aku 200.000, bayaran 50.000, titik. Nggak usah digantungkan. Karena kalau digantungkan, malah akad suluh ibra'-nya nggak sah. Malah kalau nggak sah ya berarti utangnya tetap sebagaimana mestinya. Wal mu'awadhatu ay sulhuha. Sak benten lanjut besok ila akhiri wallahu alam.